Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Dengan nikmat itu pula kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti halakoh yang ke-28 ini, yang insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dan barokah dari kegiatan ini. Salawat dan salam tak bosan-bosan kita hadiahkan ke ruh Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari kelak nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Serta halakoh yang ke-28 dimanapun Anda berada, yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Adapun materi halakoh yang akan saya sampaikan pada sore hari ini yaitu terkait dengan transformasi hisab ruqyat dalam penentuan awal bulan Hijriah di Muhammadiyah. Sebelumnya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, moderator? Oke, sudah Bang. Baik, adapun latar belakang atau pendahuluan dari materi saya ini adalah bahwa dalam penentuan awal bulan Hijriah sejak dahulu sampai sekarang ini, perbedaan dalam penentuan awal bulan khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah kerap terjadi dan tentunya menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Nah, hal tersebut disebabkan menurut saya karena beririsan langsung dengan ibadah mahdoh seperti puasa Ramadan, kemudian Idul Fitri, dan puasa Sunnah Arafah. Secara sederhana, terjadinya perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriah disebabkan oleh metode yang digunakan, yaitu metode hisab dan metode ruqyat. Selanjutnya, hisab dan ruqyat dalam menentukan awal bulan Hijriah telah memberikan dampak yang besar dan menjadi polemik yang tidak berkesudahan di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Nah, bahkan perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah seringkali memicu terjadinya perseteruan hingga mengusik ketenangan serta kenyamanan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, dalam hal ini transformasi hisab ruqyat di internal Muhammadiyah dan perkembangan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia tetap menjadi topik yang relevan untuk dikaji dan didiskusikan. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terkemuka di Indonesia memiliki peran penting dalam menetapkan awal bulan Hijriah dan tentunya telah melewati berbagai tantangan terkait pemilihan metode hisab atau metode ruqyat. Nah, perkembangan penentuan awal bulan Hijriah di tanah air terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, penggunaan teknologi dan perangkat komputer yang canggih membantu dalam meningkatkan akurasi perhitungan atau hisab. Sehingga metode hisab diterima dan menjadi acuan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Selanjutnya, dinamika hisab ruqyat mencerminkan komitmen Muhammadiyah untuk terus berinovasi serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan hisab membantu akurasi serta kepastian menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah. Nah, ketika penentuan awal bulan Hijriah menggunakan ruqyat, maka hal tersebut akan terasa sulit karena ketampakan hilal di permukaan bumi yang terbatas. Sebab keberadaan hilal itu tidak mengcover seluruh permukaan bumi. Oleh karena kesulitan itulah Muhammadiyah tidak menggunakan ruqyat sebagai metode dalam penentuan awal bulan Hijriah.
Kemudian yang selanjutnya, transformasi dan problematika penentuan awal bulan Hijriah di Muhammadiyah. Dalam sejarahnya bahwasanya tidak ada sebuah ide atau gagasan atau pemikiran yang lahir begitu saja tanpa adanya pengaruh, ruang, waktu, dan pemikiran seseorang. Sama halnya dengan hisab yang ada di Muhammadiyah. Penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah serta bulan-bulan lainnya yang digagas oleh Ki Haji Ahmad Dahlan merupakan bentuk respon terhadap sistem penanggalan yang berlaku dan yang digunakan pada saat itu. Nah, setidaknya Muhammadiyah telah mengalami atau telah melakukan beberapa kali perubahan dalam pengembangan dalam keputusan ijtihadnya terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah. Nah, beberapa keputusan tersebut dapat kita lihat tercantum dalam HPT atau Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang terletak dalam bab Siam. Kemudian keputusan yang lain terdapat juga dalam HPT bab Masail Syatta atau eh, bab beberapa masalah. Kemudian yang ketiga, keputusan terkait perubahan ijtihad Muhammadiyah terdapat dalam rangkuman Munas Tarjih yang ke-26 di Jakarta. Yang terakhir, keputusan perubahan ijtihad Muhammadiyah terdapat dalam Munas Tarjih yang ke-27 di Padang. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode dan kriteria penentuan awal bulan Hijriah di Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah pernah mengikuti hisab imkanur ru'yat. Kemudian yang kedua, hisab istima' qoblal ghurub. Dan yang ketiga, hisab hakiki wujudul hilal. Nah, metode dan kriteria yang ketiga ini merupakan penengah antara hisab imkanur ru'yat dengan hisab istima' qoblal ghurub. Adapun hisab imkan ru'yat, pada awalnya Muhammadiyah mengikuti pendapat hisab imkan ru'yat sebagai metode dalam penentuan awal bulan Hijriah. Nah, imkan ru'yat dengan prinsip hilal kemungkinan dapat dilihat. Namun seiring berjalannya waktu, metode imkan ru'yat dirasa tidak sesuai dengan keputusan semula sebab berdasarkan kriteria yang ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan. Nah, pada saat itu keputusan terkait dengan imkan ru'yat atau kemungkinan hilal dapat dilihat yaitu berada pada ketinggian 2 derajat. Namun pada saat bersamaan kesaksian hilal yang melihat ketinggian 1 derajat itu diterima. Nah, pada saat itu Ki Haji Ahmad Dahlan langsung melakukan ijtihad dan beralih kepada metode lain yang tidak sesuai dengan pendapat semula. Kemudian yang selanjutnya hisab istima' qoblal ghurub, yaitu ketika hari itu telah terjadi ijtima' atau bulan mati, maka waktu sesudah terbenamnya matahari merupakan awal bulan, walaupun hilal tidak wujud pada saat matahari tenggelam. Nah, metode dan kriteria ini kemudian ditinggalkan sebab bertentangan dengan hadis Nabi yang menunjukkan pergantian hari dan bulan berdasarkan pada muncul atau terlihatnya hilal, yaitu hadis yang sudah masyhur di kalangan kita yaitu sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Kemudian yang selanjutnya yaitu hisab hakiki wujudul hilal atau yang saat ini digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan kalender Hijriah. Hisab hakiki wujudul hilal atau kehadiran hakiki hilal yang menjadi acuan Muhammadiyah memuat makna bahwa ketika bulan sudah berada di atas ufuk setelah terjadinya ijtima dan setelah terbenamnya matahari, moonset terjadi sesudah sunset, berapapun ketinggiannya berarti awal bulan Qamariyah sudah tiba. Nah, sebaliknya apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru dimulai lusa. Kemudian yang selanjutnya, mengapa Muhammadiyah
menggunakan hisab hakiki wujudul hilal hingga saat ini. Nah, berikut ini argumentasi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, tentunya akurasi hisab secara empirik telah terbukti. Hal itu bisa dilihat dalam menghitung waktu gerhana matahari dan gerhana bulan, bahkan dalam menghitung waktu terjadinya ijtima. Nah, sejauh ini kita tidak pernah melihat atau meruqyat kapan ijtima atau konjungsi terjadi. Kemudian alasan Muhammadiyah memilih wujudul hilal yaitu dalam perhitungan waktu-waktu sholat, hampir atau bahkan seluruh umat Islam di dunia telah menggunakan hisab dalam menyusun waktu-waktu sholat tersebut. Nah, di zaman sekarang ini, ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita cukup melihat jam digital yang sudah tertera di masjid-masjid yang ada sekarang ini. Kemudian argumentasi yang ketiga yaitu dengan menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, waktu-waktu pelaksanaan hari-hari besar dalam Islam dapat ditentukan jauh hari sebelum merdekanya. Seperti puasa sunnah Arafah, kemudian Ramadan, dan hari-hari besar umat Islam lainnya. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah berpandangan bahwa hisab dan ruqyat memiliki kedudukan yang sama dan merupakan menjadi sebuah pilihan mana yang lebih mendekati kebenaran dan tentunya yang memberikan kemudahan masyarakat untuk mengetahui waktu-waktu ibadahnya. Kemudian yang kelima, dalam hal ini menurut Muhammadiyah, hisab lebih mendekati kebenaran dan jauh lebih praktis dan tentunya lebih memudahkan umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Hal itu merupakan prinsip dasar ajaran agama Islam. Setelah bertahun-tahun hingga saat ini, metode dan kriteria wujudul hilal terus dilakukan pengkajian ulang. Hal itu bisa dilihat dengan banyak berbagai seminar ilmu falak yang dilaksanakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna mengkaji dan menganalisis agar metode dan kriteria yang digunakan sudah benar-benar sesuai dengan syariat serta tuntutan zaman. Nah, pergantian metode dan kriteria dalam penentuan awal bulan Hijriah di Muhammadiyah dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan dan menyatukan waktu-waktu ibadah umat Islam. Ke depan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan metode dan kriteria dalam penentuan awal bulan Hijriah di Muhammadiyah jika pada suatu saat nanti terdapat ijtihad baru yang memunculkan metode baru dalam penentuan awal bulan Hijriah di Muhammadiyah. Nah, di dalam himpunan putusan tarjih disebutkan as-saumu bil fitru bil ru'yah wala mani abil hisab. Puasa dan hari raya dengan ru'yat namun tidak mengapa menggunakan hisab. Nah, statement ini memuat pesan bahwa ru'yat dan hisab berada dalam posisi yang seimbang tanpa ada dikotomi antara keduanya. Namun dalam realita empiriknya, memang Muhammadiyah tidak melakukan ruqyat dalam penentuan awal bulan Hijriah dengan alasan ruqyat itu sulit. Islam adalah agama yang menghargai kemajuan ilmu pengetahuan di mana antara dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia akan selalu berselaras. Yang selanjutnya sedikit terkait dengan observatorium di lingkungan Muhammadiyah. Observatorium merupakan sebuah sarana utama dalam mengamati serta mengkaji benda-benda langit, khususnya bulan dan matahari, sebab kedua benda tersebut memiliki kaitan erat dengan penentuan waktu-waktu ibadah umat Islam. Saat ini pendirian observatorium terus meningkat di lingkungan perguruan tinggi, tidak terkecuali di lingkungan Muhammadiyah. Observatorium juga identik dengan berbagai instrumen yang bervariasi dan lokasi observatorium yang sangat strategis. Nah, seperti yang saya singgung tadi bahwa dalam hal ini Muhammadiyah bukan antitesa terhadap ruqyat, namun Muhammadiyah lebih memilih metode hisab disebabkan kemudahan dan praktis dalam mengetahui waktu-waktu ibadah umat Islam.
Nah, era sekarang ini observatorium di lingkungan Muhammadiyah diperlukan dan dipergunakan untuk membuat sebuah jaringan observatorium yang dapat digunakan sebagai tempat pemetaan lokasi keterlihatan hilal dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Nah, fungsi observatorium di lingkungan Muhammadiyah selain sebagai sarana laboratorium untuk mahasiswa, edukasi, penelitian benda-benda langit, juga sebagai usaha untuk melakukan pengamatan hilal siang hari ataupun hilal yang saat ini kita pahami, yaitu setelah matahari terbenam, yang ini akan menjadi sebagai bahan verifikasi dan validasi hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah. Nah, verifikasi dan validasi tersebut dapat dilakukan melalui pengamatan hilal siang hari dengan menggunakan instrumen yang telah dimiliki. Nah, dengan adanya penelitian hilal pada siang hari maupun bulan sabit muda pada siang hari, diharapkan adanya sebuah big data hilal di Muhammadiyah yang mana dalam beberapa tahun ke depan data-data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan verifikasi dan validasi hisab yang digunakan di Muhammadiyah. Nah, sejauh ini sebagai informasi kepada para peserta halakoh yang ke-28 bahwa Muhammadiyah telah mencetuskan beberapa observatorium khususnya di Indonesia seperti Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian Observatorium UAD, kemudian Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, dan yang terakhir Pusat Studi Astronomi IKIP Muhammadiyah. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah bukan antitesa terhadap ruqyat, namun Muhammadiyah lebih memilih menggunakan hisab karena hisab dianggap eh, metode ataupun kriteria yang lebih mendekati kebenaran dan tentunya lebih praktis dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui waktu-waktu ibadahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.